Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Putri Ratu Adila Rigau dengan NIM 200101512008 dari kelas ICP 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai barisan monoton beserta contoh-contoh dan pembuktiannya pada mata kuliah Introduction to Analysis Real. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Ninggi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Introduction to Real Analysis yang telah membimbing kami dan telah memberikan ilmu kepada kami. Langsung saja, sebelum kita masuk ke penjelasan, perlu kita ketahui bahwasanya barisan monoton dan terbatas itu merupakan salah satu sifat barisan yang digunakan untuk menyelidiki bahwa barisan itu adalah konvergen. Nah, kita mulai dengan definisi barisan naik, turun, dan monoton. Diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn. Dikatakan naik atau increasing jika memenuhi untuk sebarang bilangan asli n berlaku Xn kurang dari atau sama dengan Xn plus 1. Dan dikatakan turun atau decreasing jika sebarang bilangan asli n berlaku xn lebih besar atau sama dengan xn plus 1. Nah, suatu barisan yang naik saja tetapi tidak turun atau turun saja tetapi tidak naik, maka barisan itu dikatakan barisan yang monoton. Jadi barisan itu monoton, maka mungkin saja monoton naik, mungkin saja monoton turun. Kita berikan contoh. Nah, untuk contoh 1 itu barisan naik monoton. Kita perhatikan pada barisan pertama. Jika kita namakan barisannya adalah X dan unsur-unsurnya kita namakan Xn, maka Xn ini itu sama dengan N untuk setiap N bilangan asli. Maka N itu selalu kurang dari N plus 1 yang mengakibatkan N kurang dari atau sama dengan N plus 1. Nah, N ini itu adalah Xn dan N plus 1 ini adalah Xn plus 1. Nah, karena barisannya Xn kurang dari atau sama dengan Xn plus 1, maka barisan ini termasuk barisan naik monoton. Nah, selanjutnya untuk contoh 2, barisan turun monoton. Kita lihat di sini unsur Kn-nya itu adalah 1/n. Nah, jadi yang tadi itu N kurang dari N plus 1 yang mengakibatkan N kurang dari atau sama dengan N plus 1. Berarti jika kita punya unsur Kn-nya itu adalah 1/n, maka N-nya ini adalah 1/n itu lebih besar atau sama dengan 1/n plus 1. Nah, 1/n ini adalah Xn dan 1/n plus 1 ini adalah Xn plus 1.
karena barisannya itu xn lebih besar atau sama dengan xn plus 1, maka barisan tersebut, barisan ini itu termasuk barisan yang turun monoton. Nah, kita masuk pada teorema konvergensi monoton. Jadi, jika kita punya barisan bilangan real yang monoton, akan konvergen jika dan hanya jika barisan itu terbatas. Jadi, barisan monoton belum tentu konvergen. Bagaimana barisan monoton yang konvergen itu? Nah, jadi ada syarat tambahan, yaitu barisan tersebut harus terbatas. Kita ingat dulu, barisan X sama dengan xn dikatakan terbatas jika kita punya bilangan A dan B, sehingga A kurang dari atau sama dengan xn kurang dari atau sama dengan B untuk setiap n. Jadi, jika kita punya bilangan real A dan B, dan xn-nya ini berada di antara A sampai B, maka barisan itu terbatas. Nah, yang kedua, jika ring dari barisan itu, kita ingat bahwa barisan itu kan suatu fungsi yang domainnya n. Nah, ring dari barisan itu yaitu himpunan semua n, di mana n ini adalah elemen bilangan asli. Nah, n-nya adalah bilangan asli, ini harus merupakan himpunan yang terbatas. Himpunan dikatakan terbatas itu jika dia punya batas atas dan juga batas bawah. Nah, cara yang ketiga, X sama dengan xn itu dikatakan terbatas jika terdapat bilangan bilangan asli M, bilangan asli M dan bilangan real n, M, dan M-nya itu lebih dari 0. Sehingga nilai mutlak xn itu kurang dari atau sama dengan M untuk setiap n. Nah, ini adalah pengertian dari barisan terbatas. Jadi kita boleh menggunakan salah satu dari ketiga ini tentang barisan terbatas. Nah, kita akan coba contoh berikut. Diberikan barisan Y sama dengan YN didefinisikan secara induktif, yaitu Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 itu sama dengan 2 dikalikan YN plus 3 per 4. Nah, yang akan ditunjukkan adalah limit Y itu sama dengan 3 per 2. Baik, kita akan buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Yang pertama, akan ditunjukkan barisan Y terbatas ke atas oleh 2. Nah, karena tadi didefinisikan Y1 sama dengan 1, maka jelas bahwa Y1 sama dengan 1 ini lebih kecil atau kurang dari 2.
Oke, selanjutnya dianggap YK kurang dari 2 untuk suatu bilangan asli K, maka YK plus 1 sama dengan 2 dikalikan YK plus 3 per 4. Kita lihat tandanya di sini kurang dari, sehingga tandanya yang di bawah ini juga kurang dari. Nah, karena YK sama dengan kita misalkan 2, sehingga YK-nya kita ganti menjadi 2. Berarti 2 dikalikan 2 plus 3 per 4. Dan mendapatkan hasil 7 per 4. Nah, 7 per 4 ini itu jika disederhanakan itu lebih kecil atau kurang dari 2. Sehingga terbukti bahwa YN itu kurang dari 2 untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, kemudian akan ditunjukkan YN itu naik monoton. Nah, karena tadi Y1 itu sama dengan 1, Y2 itu sama dengan 7 per 4. Sehingga jelas bahwa Y1 sama dengan 1 itu kecil dari, di sini 7, itu kecil dari 7 per 4 atau sama dengan Y2. Oke, selanjutnya dianggap YK kecil dari YK plus 1 untuk suatu bilangan asli K, maka YK plus 1 sama dengan 2 dikalikan YK plus 3 per 4. Kita lihat lagi tanda di sini itu kurang dari, sehingga tanda yang di bawah ini juga kurang dari. Sehingga 2 dikalikan YK plus 3 per 4 kurang dari 2 dikalikan YK plus 1 plus 3 per 4. Atau sama dengan YK plus 2. Karena itu, YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, telah ditunjukkan barisan Y sama dengan YN naik monoton dan terbatas ke atas, maka menurut teorema konvergensi monoton, Y konvergen ke suatu bilangan yang lebih kecil dari 2. Selanjutnya, karena Y sama dengan YN itu konvergen dan Y1 merupakan ekor 1 dari Y, maka Y1 sama dengan YN plus 1 juga konvergen dengan limit YN plus 1 sama dengan limit YN. Nah, jika kita misalkan limit YN itu sama dengan Y, maka Y sama dengan 2 dikalikan Y plus 3 per 4, atau Y sama dengan 3 per 2. Nah, jadi terbukti bahwasanya limit terbukti bahwa limit YN itu sama dengan 3 per 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itulah penjelasan mengenai barisan monoton, di mana video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Introduction to Analysis Real. Sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.